wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala al-ilma 'ala al-jahl wa faqaha man arada bihi khairan fi dinillahi fa asbaha min al-'alimin al-muhtadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi rahmah kepada kita sekalian. Salawat beriring salam kita haturkan keharibaan Nabi mulia Rasul sekalian alam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saya mendengar sambutan atau laporan Bapak Wakil Rektor tadi. Sepertinya saya mengikuti pidato Presiden Joe Biden. Luar biasa bersemangat, dan kehadiran beliau membuat kita bersemangat semua di sini gitu. Sejak memiliki jabatan, dengan tidak melupakan juga Dr. Agus ini sebelumnya sudah berjuang. Kalau sudah hal-hal yang melihatnya Pak Agus bodoh, memang beliau berani. Orang mau tak situ, ya perasaan Basri. Ya, kata nama Allah yang lagi-lagi ingat, Pak Agus bodoh. Beliau memang, ya, ngomongnya pelan tapi pasti. Kalau Bapak Dr. Mustafa berapi-api tapi jadi. Jadi saya direktur ya duduk-duduk saja, menerima laporan. Ya tentu harus itu, karena bagaimana juga jadi orang besar. Yang saya muliakan Bapak Wadir, Bapak-bapak dan Ibu Ketua Prodi, Sekretaris Prodi yang hadir, yang kami muliakan, kemudian Bapak Kasubag DU, Bapak Kepala Perpustakaan, anak-anak kami di bagian akademik yang sudah bekerja keras, saya rasa, yang luar biasa pengabdiannya. Bila perlu malam hari untuk menyukseskan ini semua, dan yang patut kita beri penghargaan, terima kasih. Yang mereka bergaji hanya sedikit, tapi mau melakukan hal-hal yang luar biasa banyak. Di awal sambutan ini ada ungkapan dalam bahasa Aceh, enggak nyawa, enggak ego. Maknanya apa? Kalau sudah berjuang mati-matian baru dapat hasilnya. Kata pepatah Jawa, entah benar membacanya seperti itu, saya ketemu begitu. Jur basuki mawa bea. Ada orang Jawa di sini? Dulu ada Oriental. Oh, iya, ada begitu. Oh, iya, tidak apa-apa. Seperti orang Jawa ngomong bahasa Aceh. Oh gitu ya. Oh, jur basuki. Oh, mau beo ya. Mau. Oh ya. Saya tulisan yang saya dapatkan ditulis begitu. Ya.
Jadi fasahahnya kurang. Apa artinya tadi? Kejayaan memerlukan pengorbanan. Orang barat bukan barat melabu. Kalau salah nanti fasahanya dimaafkan. No sweet without sweat katanya. Tiada nikmat tanpa keringat. Betul ya? Nah, ini orang-orang sekolah di luar. Wa man ladza illa ba'da ta'ab. Kata orang Arab. Tidak ada lazah kecuali setelah berpayah-payah. Saudara sudah memperoleh itu hari ini setelah berpayah-payah. Namun jangan sombong. Tetap guru dihormati. Ta'zim ke gure, ke bijazah. Ta'zim ke nambah, ke biharda. Ta'zim ke nabi, ke bijafa'ah. Ta'zim hadarat, memperempuk syurga. Ta'zim ke tabib, mendemai obat. Ta'zim ke menekan, mendemai laba. Itu tepat sekali pada orang Aceh. Tapi ada jumpa saya di bawah tadi, masa tidak kenal. Ini baru main yudisium. Ini kebanyakan sedikit. Nah, makanya diingatkan kembali. Ya. Oh iya, kata Ibu Luzi dikira mahasiswa juga. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Ada ungkapan dalam hadis begitu. Orang yang tidak menghargai berterima kasih kepada manusia ya sama dengan tidak terima kasih kepada Allah. Makanya sekali lagi diingatkan itu, dan juga menghargai karyawan-karyawan yang di akademik sudah berpayah-payah seperti yang saya kemukakan tadi. Ketua Prodi luar biasa kerjanya. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Wadir, sudah kita dengar bersama. Ada ungkapan di rumah-rumah makan Padang. Ya, jika Anda merasa enak, kasih tahu kawan. Jika Anda merasa tidak enak, lapor kami. Itu ungkapan itu bagus sekali, Sir. Jelas tidak suara mic-nya? Saya lihat bingung macam enggak. Tugas saudara alumni, kampanyekan pasca yang baik-baik. Yang tidak baik lapor ke Bapak Wadir, Ketua Prodi. Dalam belajar memang banyak hal, rintangan yang dihadapi. Semua Bapak yang duduk di depan ini sudah mengalami itu. Kemarin pun sudah saya angkat ke permukaan waktu sidang saudara Dr. Ilham ya. Memang berpayah-payah. Hanya satu buku rujukan disuruh cari oleh pembimbing saya. Harus naik turun pesawat, cari sampai dapat. Akhirnya dapat. Waktu balik ke sana, pas sudah itu, pembimbing saya tarik di lacinya, sama saya ada. Maknanya apa, kata beliau? Saya mengajarkan Anda setelah tamat S3 ini mendapat kelazatan ilmu yang saya sebut kemarin.
baru merasa lazat ini. Yang kedua, pelajaran dari beliau tidak memberikan buku. Anda tidak menghargai guru Anda. Kenapa nggak tanya ada enggak sama Prof? Itu mendalam sekali. Saya rasakan itu sekarang, kenikmatan ilmu. Jadi direktur pasca. Itu kan kelazatan, karena berpayah-payah sebelumnya. Naik turun pesawat dari negeri seberang ke UIN Jakarta, nggak ketemu di pustaka kitab itu. Ke Jogja nggak ketemu. Ada orang bisik, saya bilang kemarin, coba ke Nasrun Harun, almarhum, dia direktur pasca UIN Imam Bonjol. Karena beliau kuliah di Sedia dulu katanya. Saya datang, jumpa. Bayangkan berapa banyak duit habis itu untuk cari buku itu. 2 Honda saya jual di kampung untuk munakasyah wifi kata orang luar. Itu 20 mayam emas. Begitu saudara. Luar biasa perjuangannya. Kalau kita dapat istri 2 orang. Kata Dr. Basri, kalau tambah istri 2 orang. Yang satu 10. Iya. Baik. Saya sudah menyiapkan sambutan saya, jadi saya minta didengar. Saudara-saudara, pada hari ini Kamis 4 Februari 2021, kita patut bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang karena kita dapat melangsungkan acara hari ini dalam keadaan baik dan tertib, walaupun tidak sesempurna yang kita harapkan. Kami atas nama pimpinan Pasca UIN Araniri memohon maaf atas ketidakpuasan mahasiswa, baik yang berkaitan dengan acara isu hari ini maupun proses akademik yang ditempuh dari sejak pertama masuk hingga selesai kuliah. Yudisium bermakna pengukuhan kelulusan seseorang mahasiswa yang dianggap telah memenuhi syarat kelulusan pada suatu program studi. Yang ini berarti yang hadir sebagai peserta yudisium di sini adalah sudah memenuhi syarat menyandang gelar magister dan doktor. Harapan kami, ilmu yang telah diperoleh di sini dapat dipraktekkan di lembaga-lembaga Anda mengabdi dan masyarakat luas yang ketika Anda berinteraksi. Selanjutnya, ijazah. Apa makna ijazah? Ijazah adalah suatu istilah ilmiah yang diciptakan oleh ulama Islam pada awal zaman periwayatan hadis dan tafsir Al-Quran. Tujuannya adalah sebagai pengakuan terhadap murid akan penguasaan ilmu Al-Quran dan hadis. Ijazah bermakna keizinan syekh untuk meriwayatkan ilmu yang diperoleh darinya. Selanjutnya, murid tersebut ikut berpartisipasi dalam pengembangan lingkup ilmu itu. Pada akhir abad ke-19 atau awal abad 20, Al-Azhar memberikan ijazah al-alim dan ulama bagi penuntut ilmu di universitas ini. Ijazah itu diberikan setelah diuji oleh 6 ulama besar yang mengajukan pertanyaan terhadap pemahaman berbagai kitab dalam bidang ilmu yang ditekuni. Dengan demikian lahirlah ulama-ulama besar sekaliber Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Syekh Tantawi dan lain-lain. Ijazah sekarang lebih kepada format dan ketentuan dari sebuah lembaga pendidikan.
Maka yang ingin saya katakan di sini, bagi lulusan pasca sarjana, jagalah kualitas ijazah yang ada di tangan Anda. Bukan sekedar Anda telah meraihnya dan bisa ditunjukkan kepada berbagai pihak kapan Anda perlukan. Dengan ijazah itu, jagalah diri Anda dalam 3 bidang. Pertama, kepekaan intelektual dalam ilmu seperti yang digaris oleh kurikulum. Kedua, kepekaan kalbu untuk mengamalkan ilmu yang Anda tekuni. Yang ketiga, kepekaan sosial untuk bekerja sama dan saling membantu jika masyarakat dan anak masyarakat terasa membutuhkan keberadaan Anda. Itulah keberhasilan sejati, bukan pada selembar ijazah yang Anda genggam sekarang. Para yudisium yang kami banggakan, pada kesempatan ini izinkan saya mengatasnamakan keluarga besar Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh mengucapkan selamat dan sukses kepada peserta yudisium karena telah menyelesaikan studi dengan baik dan lancar. Jadi ada yudisium yang berprestasi baik. Ya, semoga ke depan nanti yang belum selesai boleh mengikuti jejak itu. Iya, jangan berlama-lama di sini. Banyak sekali sedekah untuk pasca. Kita awalnya tadi. Ya. Adapun semester ini sudah dilaporkan tadi sekian banyak magister dan doktor yang berhasil lulus. Insya Allah nanti akan diwisudakan oleh rektor pada hari berapa ya? Tanggal 23. Iya, insya Allah. Dan yang belum ya nanti akan menyusul untuk diwisudakan insya Allah. Sekali lagi kami berharap ijazah magister dan doktor Anda bukan hanya tertulis dalam selembar kertas yang berharga, namun lebih dari itu, magister dan doktor Anda tersebut mampu dirasakan manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang pakar barat, Charles Schwab, kata Pak Wadi tadi, saya tanya, dia mengatakan begini, perjuangan paling berat adalah menjadikan diri kita berbeda dari orang biasa. Jadi menjadi orang yang alim dan bijaksana itu perlu perjuangan yang dibalut dengan keyakinan yang kuat. Menyandang gelar master dan doktor itu bukan hanya bertambah panjangnya nama kita, namun gelar tersebut amanah keilmuan yang wajib kita pertanggungjawabkan. Dalam masyarakat tentunya kita pasti akan mengalami benturan-benturan dalam menjalani kehidupan. Sesungguhnya benturan-benturan hidup yang sering kita alami, dia mengajarkan kita bagaimana seharusnya mengenali hidup yang lebih layak dan pantas. Pasca Sarjana UIN Araniri mempunyai tanggung jawab dalam rangka menjadikan alumni pasca sarjana ini berkualitas dan mampu bersaing melalui program yang dikoordinir langsung Pak Wadir sesuai amanah keputusan Senat UIN Araniri, dan telah kami tinjak lanjuti dengan rapat pimpinan dan juga telah disosialisasikan pada seluruh sivitas akademika, hingga kami mengharapkan kerjasama yang baik antara mahasiswa dengan para dosen, karyawan dalam mewujudkan pasca ini kampus ini dapat menyelesaikan problematika yang muncul dalam masyarakat akhir-akhir ini. Tahun 2020 sudah kita lewati hampir 2 bulan. Kita sudah menghabiskan waktu di tahun 2021, namun kita masih belum tahu secara pasti apakah pandemi akan segera berakhir. Semoga segera berakhir. Amin. Walaupun para ahli memperkirakan ini segala macam, namun itu juga akan kita tanggapi. Maknanya kita berusaha untuk kuliah ke depan ini
pasca mungkin tetap muka, tidak lagi daring ya, dalam pengurus harapan pimpinan. Mudah-mudahan seperti itu. Sebab kalau lewat daring ini, mana anak waktu saya bilang, ya baik. Dulu kita sebagai masyarakat Aceh, kualitas pemerintahan kita dipengaruhi masa konflik. Udah itu datang tsunami, di mana sarana dan prasarana sudah serba keterbatasan dalam belajar. Ditambah lagi dengan keamanan psikologi masyarakat Aceh, sehingga ekonomi yang belum stabil. Ini menjadi tantangan belajar pada masa-masa konflik dan tsunami. Sekarang tantangan baru muncul lagi, di mana ruang gerak kita terbatas. Kita tidak boleh berkumpul dalam jumlah besar, bertentangan dengan protokol kesehatan. Keadaan yang tidak normal ini menjadikan kendala serius bagi pendidikan tinggi, khususnya di negara negeri yang kita cintai ini. Selain itu, kalau saudara Nakhrawi PhD menyebutkan, beliau adalah Ketua Majelis Senat Akademi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum se-Indonesia, mengatakan bahwa dampak pandemi ini juga berefek pada ekonomi dunia, apalagi jika berlanjut sampai tahun ini. Semoga tidak. Amin. Tentu dampaknya akan makin menakutkan lagi. Hampir semua negara mengalami pertumbuhan negatif atau mengalami kontraksi, dan bahkan banyak yang sudah mengalami resesi. Para yudisium yang kami banggakan, masalah dan tantangan itu tidak akan pernah hilang. Hal tersebut akan terus sesuai berjalannya waktu. Hanya saja modelnya saja yang berbeda-beda. Kami pihak pasca sarjana berusaha maksimal untuk mewujudkan proses perkuliahan dengan baik, tetap berdiri kokoh di masa pandemi ini, agar impian dan perubahan positif di masa depan terwujud. Di akhir penyampaian saya ini juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah meluangkan waktu dan menguras pikiran, saya rasa, untuk menyelenggarakan yudisium hari ini. Juga saudara Khadijah yang selalu kami undang untuk jadi MC, selalu hadir beliau dan tepat waktu. Terima kasih. Semoga demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala penyampaian. Mungkin ada kesilapan, kekurangan dan sebagainya. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.